مشايخنا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Ibnu Majah min tariqi Ali bin Yazid Anil Qasim an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum, peganglah olehmu bihadal ilmi, ilmu ini. Alaikum, peganglah olehmu, tetapilah olehmu bihadal ilmi, ilmu ini. Qabla yuqbadha, sebelum ilmu itu diambil. Wa qabduhu, pengambilan ilmu tersebut, ayurfa'a, ilmu itu diangkat. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan innallaha la yaqbidul la yangzi'ul ilma intiza'an min qulubin nas walakin yangzi'uhu fi qabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu secara langsung dari hati manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dengan mematikan para ulama. Di maknanya selagi masih ada para ulama, kita ini sungguh-sungguh belajar. Dan nanti ulama itu akan mati. Dan ketika mati itu akan mati juga bersamanya macam-macam ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian datang ulama yang setelah itu, tapi ilmunya sudah di bawahnya lagi. Kemudian mati lagi, ilmunya di bawahnya lagi. Setiap ada ulama mati, itu akan mati juga pada waktu itu macam-macam ilmu. Kalau dari segi materi ilmu ini akan terjaga sampai hari kiamat. Al-Quran, hadis-hadis Nabi ini akan terjaga sampai menjelang hari kiamat. Memang dalam hadis-hadis dikatakan nanti menjelang kiamat Al-Quran pun akan diangkat ke langit, sehingga tulisan Quran itu akan hilang semua di muka bumi. Tetapi kefahaman dari materi-materi ilmu itulah yang mati bersama para ulama tadi itu. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka orang-orang pada zaman itu mengatakan hari ini terpendam ilmu yang banyak sekali. Karena Abdullah bin Abbas itu punya kefahaman mengenai tafsir Al-Quran yang sangat dalam, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah inilah yang hilang sebab kematian beliau. Syekh Yusuf yang mengarang kitab Hayatus Sahabah meninggal. Kalau kitab Hayatus Sahabah ya sama sekarang masih bisa dibaca. Tapi kefahaman yang diambil dari kitab itu banyak sekali yang hilang karena kematian beliau ini. Maka kita ini senantiasa menggunakan kesempatan, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kita masih di pesantren, ambil kesempatan, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kamu di rumah sulit untuk belajar lagi itu. Wa jama'a, dan beliau mengumpulkan baina isbi'aihi, antara kedua jarinya. Al-wusta, jari tengah,
Wallati talil idham, dan jari yang wallati talil idham, dan jari yang mendekati dengan ibu jari. Jari tengah dan jari yang mendekati ibu jari dikumpulkan oleh Nabi. Hakada, seperti ini. Maksudnya bagaimana ini? Jadi ini dalam istilah orang Arab ini kalau isyarah dengan dua jari, jari tengah dengan jari telunjuk ini maksudnya isyarah ini apa? Isyarah itu maksudnya ini sudah sangat dekat. Waktu diambilnya ilmu itu sudah dekat. Kemudian baginda mengatakan al-alimu, orang yang alim, wal muta'allimu, dan orang yang belajar, syarikani, keduanya bersyarikat fil khairi, di dalam kebaikan. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi sairin nas, di dalam seluruh manusia yang selain alim dan muta'allim. Qauluhu, kata-kata Nabi, wala khaira fi sairin nas, ayam fi baqin nas, yakni dalam seluruh manusia, ba'dal alimi, setelah orang alim, wal muta'allimi, dan orang yang belajar. Orang yang belajar dan orang yang mengajar itu keduanya berserikat dalam kebaikan. Orang yang tidak alim dan tidak pula mau belajar, ini sudah tidak ada nilainya. Jadi orang itu senantiasa pilih antara dua perkara ini. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ya jadilah muta'alim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hasada, tidak ada kepinginan yang pantas. Tidak ada kepinginan yang pantas illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Rajulun, pertama orang, atahu, yang memberinya Allah malan, harta, fasallatahu, maka Allah menguasakannya, ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya, fil haqqi, di dalam kebenaran. Wa rajulun, dan orang, atahu, yang memberinya Allah al-hikmata, hikmah, maksudnya ilmu agama, bahwa sedangkan dia yakdi, memberikan keputusan dia dengan hikmah tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah. Rawal Bukhari yang Muslim, wal murad, yang dikehendaki bil hasad fi hadal hadis, dalam hadis ini, huwa, yang dikehendaki, al ghibtah, itu adalah ghibtah, kepinginan. Bahwa ghibtah tersebut tamani mithlima, berharap-harap seperti perkara, lil mughbati, bagi orang yang diingini, yang dikepingini. Jadi hasad itu bisa makna buruk, yaitu ingin hilangnya nikmat dari seseorang, itu hasad yang buruk. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi ada hasad yang baik. Hasad yang baik itu maksudnya ingin seperti dia, itu hasad yang baik. Tapi kalau hasad yang buruk, ingin supaya nikmat itu hilang dari dia. Allahu Akbar. Jadi kalau orang itu boleh bercita-cita, maka bercita-citalah jadi dua golongan ini. Jadi orang yang dikasih harta kemudian dihabiskan hartanya di dalam kebenaran, atau dikasih hikmah, dia sendiri mengamalkan dan mengajarkan. Yang selain itu nggak layak untuk orang itu pengen. Cita-cita itu antara dua itu saja. Nah, agama itu hidupnya ya dengan dua perkara itu. Hidupnya adalah dengan ilmu dan dengan orang-orang yang mau kurban. Ada orang ahli ilmu, kalau nggak ada orang ahli kurban juga tidak hidup agama ini. Ada orang ahli kurban, tidak ada ahli ilmu, juga akan hilang agama ini. Kalau dua golongan ini ada, ahli kurban, ahli ilmu, maka agama akan hidup.
Maka cita-cita kita ini ingin jadi dua golongan ini. Jadi ahli ilmu yang mengajarkan dan mengamalkan, atau jadi ahli kurban. Yang lebih baik lagi ya ahli kurban, ya ahli ilmu. Wah, ini warisannya para nabi.